be strong. Hai, konnichiwa minasan. Miranto Aji Tomoshimasu. Hai. Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan Bumpo pada Minano Nihongo Chukyu yang kedua, buku kedua yang ada di bab 13. Baik, kita langsung saja menuju Bumpo yang pertama, yakni nani nani tate. Nani nani tate. Mungkin ada yang sudah pernah dengar atau mungkin banyak juga yang belum mendengar. Apa sih itu nani nani tate? Sebelum saya akan jelaskan apa itu nani nani tate, kita akan bahas dulu reibungnya, contoh kalimatnya. Oke, kita baca bersama-sama. Hai. Rai nichi shita tate no koro, itsumo ryuku ni jisho tsumete 池袋の街を歩きながら看板を解読していた。はい。来日って何ですか？来日、これですね。はい。これ。来日。来日 ini adalah datang ke Jepang gitu ya. Datang ke Jepang. Koro. Koro wa toki ですね。はい。いつもリュック。リュックはランセルですね。リュックはランセルに辞書を詰めては入れて、はい、池袋は町の名前ですね。の町を歩きながら看板というのはbisa berarti sign atau simbol atau tanda atau papan gitu ya, papan pengumuman atau apapun gitu. Oh, kaidoku shiteta. Kaidoku wa membacaですね。はい、membaca juga bisa mengartikan sesuatu yang berupa bahasa gitu, atau menguraikan juga bisa. Oke, sebelum saya jelaskan arti dari tate itu sendiri, coba kita lihat dulu slide yang ini dulu. Hai. Nah, kita baca bersama-sama ya. Kono pan wa yakitate desu. Kita lihat di sini ada gambar pang, ada gambar si koki. Di kono pang wa yakitate desu. Oke, apa itu kira-kira tate? Oke, nah sebelum saya jelaskan lagi, sekali lagi, saya akan jelaskan dulu pembentukan kata tate ini. Kata tate ini adalah sebelumnya menggunakan bentuk mas ya, bentuk mas-mas yang dihilangkan plus tate. Atau jika ada tambahan kata benda, jangan lupa menggunakan no setelah tate-nya. Oke, apakah sudah ada yang tahu apa itu tate? Ya, jadi tate adalah baru saja. Jadi kono pan wa yakitate desu. Kono pan wa yakitate desu. Berarti roti ini baru saja dipanggang. Jadi ini kelihatan masih hangat sekali ya. Ini masih ada asap-asapnya begitu. Jadi tate itu baru saja. Yakitate baru dipanggang, baru saja dipanggang. Fresh from the oven, seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke slide yang sebelumnya. Baik. Jadi rainichi shita tate no koro, saat saya baru saja gitu ya. Saat saya baru saja datang ke Jepang, itsumo ryuku ni jisho tsumete. Jadi saya selalu gitu ya, saya selalu memasukkan kamus di dalam kabang, di dalam tas ransel. Ikebukuro no machi o aruki nagara, sambil berjalan-jalan ya JJS lah ya kalau kita bilang, di Ikebukuro kambang o kaidoku shite ita. Saya juga membaca berbagai simbol, berbagai apa di sekitar, semacam kayak lalu lintas atau mungkin perintah-perintah larangan atau seperti apa gitu ya. Hai. Jadi wakarimashita ka nani nani tate? Oke, kalau masih belum begitu paham juga, kita akan coba sesuai dengan buku Minano Nihongo ya, kalimatnya. Di sini ada kekong shita tate no koro
Otto wa donna ryori demo oishii to itte tabete kureta. Di sini ada tate lagi. Kekkon shita tate no koro. Jadi saat baru saja menikah. Ini maksudnya masih hangat-hangatnya, masih rabu-rabu shiteiru ya. Jadi kekkon shita tate no koro. Shinkong desu ne. Mada shinkong. Hai, kore. Jadi saat baru saja menikah, Otto wa tonari yori demo oishii to itte tabete kureta. Jadi suami saya, apapun yang saya masak, suami saya selalu bilang enak. Seperti itu. Padahal kalau mungkin sekarang juga ya oishii ka do ka wakaranai desu ne. Hai. De, tsugi no buns ne. Shiboritate no gyunyu wa oishii. Sekali lagi ya. Shiboritate no gyunyu wa oishii. Hai. Shiborite apa ya? Shibori itu memeras gitu ya. Memeras. Jadi gyunyu tau lah ya. Gyunyu wa milk desu ne. Jadi baru saja memeras, susu sapi yang baru saja diperas gitu ya. Susu sapi yang baru saja diperas itu enak. Seperti itu. Wakarimashita ka minasan? Oke, mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, apa sih bedanya tate dengan bakari? Nah, bakari kan juga sama ya, baru saja begitu. Tapi kira-kira apa bedanya tate dengan tak bakari? Oke, mungkin akan sedikit saya jelaskan tentang apa bedanya tate dengan tak bakari. Nah, di sini ada tate ta bakari de atarashi. Shinsen da to iu imi o arawasu bunke desu. Jadi tate dan tabakari de atarashi. Jadi sebenarnya adalah kalau di sini ya dari penjelasan di sini, tate ini lebih baru lagi atau shinsen atau lebih fresh daripada tabakari. Intinya begitu. Jadi menunjukkan sekali lagi ya, tate ini lebih fresh atau lebih baru daripada tak bakari. Jadi baru saja tapi lebih baru lagi daripada tak bakari. Misalnya tadi kalau kita lihatnya kenopang wa yakitate desu. Jadi pang ini, roti ini baru bener-bener baru dari oven gitu. Baru dipanggang. Jadi masih hangat, mungkin masih panas ya, sudah tidak hangat gitu, tapi panas. Jadi kalau bahasa Inggrisnya mungkin fresh from the oven, seperti yang saya bilang tadi. Oke, kita kembali ke sini ya, perbedaan tate dengan tabakari. Jadi perbedaannya seperti itu. Mungkin kita juga bisa ada contohnya gitu ya. Di sini, nah, ada beberapa kata yang boleh menggunakan tate, ada beberapa dan harus juga menggunakan tabakari. Di sini contohnya adalah gohan o tabeta bakari da. Gohan o tabeta bakari da, baru saja selesai makan. Nah, hal ini tidak boleh digunakan gohan o tabeta teda. Gohan o tabeta teda atau gohan o taberu. Nah, jadi maksudnya adalah gohan o tabeta teda ini artinya bukan fresh. Bukan fresh. Jadi tidak bisa digunakan untuk tate. Itu ya. Jadi misalnya gohan o taberu koto ni, jadi gohan o taberu koto ni atarashi sa ya shinsen da to iu imi wa nai. Jadi bukan berarti fresh, bukan berarti baru kalau yang masalah gohan o taberu. Kalau kita bilang tadi yang pang tadi ya kita te, nah itu baru benar-benar fresh. Seperti itu. Nah, kemudian contoh kalimat yang kedua. Akachan wa saki neta bakkari yo. Akachan wa saki neta bakkari yo. Nah, ini boleh digunakan tabakari tapi tidak boleh digunakan tate. Akachan wa saki neta te yo. Jadi seperti yang penjelasan tadi, neru ini adalah bukan sesuatu yang fresh, bukan sesuatu yang baru. Seperti itu ya. Oke, jadi matominya tabakari te kara amari jikan ga watenai jotai wa arawasu. Jadi ya menunjukkan sesuatu yang belum selesai gitu waktunya ya. Nah, sama seperti itu. Jadi bedanya adalah tate dan tabakari. Tate itu lebih fresh daripada tabakari. Ada beberapa yang bisa digunakan dan ada beberapa yang tidak bisa digunakan. Oke.
Baik, selanjutnya, Pak, wakarimashita ka ne? Minasan ne? Hai, saya rasa nanti ketika ada pertanyaan silakan kalian bertanya di kolom komentar atau kita langsung masuk ke Google Classroom saja. Baik, selanjutnya adalah tatoe temo. Tatoe nani nani temo, sebenarnya. Tatoe nani nani temo. Kita akan baca dulu seperti tadi, apa itu tatoe temo, itu apa sih maksudnya? Mungkin dari kalian juga ada yang sudah paham apa itu tatoe temo, atau mungkin ada juga beberapa dari kalian yang belum paham apa itu tatoe temo. Baik, akan saya langsung lanjutkan ke contoh kalimat saja dulu ya. Hai, de, kore desu ne. Tatoe gekkyoku to kaite atte mo, boku no uchi nara koe wa yomi machigaetari shinai. Sumimasen, chigaetari shinai. Sekali lagi ya. Tatoe gekkyoku to kaite atte mo, boku no uchi nara koe wa yomi chigaetari shinai. Kita bahas adalah tatoe dan temo. Hai. Gekkyoku. Oke, gekkyoku ini akan kita bahas di mata kuliah Dokai sebenarnya ya. Gekkyoku atau kalau mungkin kalian di kamus akan menjumpai kata ini tsukigime ya. Tsukigime. Ini apa ya dalam bahasa Indonesia, seperti bulanan begitu, biaya bulanan lah. Nanti akan kalian juga akan kalian akan temui di misalnya di sign di lambang-lambang begitu ya, di simbol-simbol di Jepang gitu. Ketika kalian ke Jepang, oh ada ini biayanya bulanan, seperti itu akan ada seperti itu. Apakah bacanya tsukigime atau gekkyoku? Nah, itu akan kita bahas di Dokai. Tapi kita akan hanya bahas untuk bumbunya saja, yakni tatoe dan temo. Oke? Baik, tatoe temo itu apa sih? Nah, kita akan lembati dulu. Nah, pembentukannya saja dulu ya. Jadi tatoe itu jika dihubungkan dengan kata benda, dia akan berubah menjadi demo, bukan temo lagi. Tatoe meishi demo. Kemudian kalau dengan bentuk T, tatoe, kalau dalam bentuk kata kerja bentuk T, tatoe seperti yang kita bahas tadi ya, temo. Seperti itu. Ketika dia kata kerja bentuk na atau nakeyoshi, tatoe nakoyoshi dengan demo. Hampir sama seperti, bukan hampir ya, memang sama ya, sama seperti kata benda. Nah, sedangkan kata kerja kata sifat bentuk i, tatoe i kutemo. Nah, seperti ini ya. Mungkin sudah dibahas di Mina Sokyu. Oke, kira-kira apa sih tatoe temo itu, atau tatoe demo, atau tatoe kutemo? Sebenarnya tatoe itu sendiri kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu seperti pengandaian begitu ya. Mungkin juga sudah kita bahas sebelum di Minano Nihongo Ichi waktu itu. Oke, tatoe ini adalah walau seandainya. Jadi pengandaian yang mungkin juga nggak tahu kapan akan terwujud begitu ya. Tatoe. Kemudian, nah, temo ini kan pun gitu ya. Tatoe demo, tatoe temo. Seperti itu. Nah, kita kembali ke sini ya. Tatoe gekkyoku to kaite atemo. Jadi meskipun atau seandainya pun, bukan meskipun ya, seandainya pun tertulis gekkyoku boku no uchi nara koe wa yomi machigaetari shinai. Jadi saya tidak akan salah baca lagi bahwa bunyinya itu adalah itu tadi, gekkyoku. Nah, yang kita bahas bukan ininya, tapi kita akan bahas tatoe dengan temonya. Oke, kalau masih belum mengerti juga atau masih belum paham, coba kita akan bahas di kalimat berikutnya, yakni tatoe konkai no jiken ni shippai shite mo mata challenge suru tsumori da. Nah, ini jelas sekali ya. Tatoe konkai no jiken ni shippai shite mo, seandainya, andai kata gitu ya,
pengalaman kali ini gitu ya. Shipai, gagal gitu ya. Pengalaman kali ini gagal, maka challenge semua. Jadi saya akan bermaksud untuk men-challenge lagi supaya saya bisa seiko, bisa berhasil. Seperti itu. Jadi seperti itu tatue dengan temo. Oke, kita akan langsung masuk ke yang kedua, yakni tatue okina jishin ga okitemo kowarenai jobu na ie ga hoshi. Kowarenai jobu na ie ga hoshi. Jadi jishin kalau ya jishin earthquake atau gempa bumi gitu ya. Seandainya pun terjadi gempa bumi yang besar gitu ya. Seandainya pun terjadi gempa bumi yang besar, aku ingin memiliki rumah yang tidak mudah roboh, rumah yang kuat. Kuarenai jobuna iega hoshi, rumah yang kokoh. Seperti itu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan. Kalau ditanyakan silakan bisa langsung di link komentar, ataupun kalian bisa menanyakan di Google Classroom. Baik. Untuk bumpo yang ketiga adalah tari shinai. Sudah kita singgung sebelumnya. Tari shinai di tatue. Nah, ini temo tadi di ribung yang sebelumnya. Oke, kita akan bahas lagi, tapi kita tidak akan bahas tatue temo karena sudah kita bahas sebelumnya. Tatue gekyoku to kaite atte mo boku no uchi nara koe wa yomi chigai tari shinai. Nah, kita akan bahas tentang nani tari shinai. Apa sih tari shinai itu? Oke, lebih lengkapnya seperti ini ya. Tari shinai, tari shimasen. Apa itu tari shimasen? Tari shimasu, tari suru. Nah, ini bentuknya adalah bentuk nais. Nah, jadi maksudnya adalah tidak akan salah membaca. Seperti itu ya. Tidak akan salah membaca. Oke, kita akan bahas ini di mata kuliah Dokai. Nah, coba kita akan bahas di yang ini saja dulu ya. Di pola kalimat yang lain. Di kalimat yang lain. Sacho wa ichido yaru to kimetara nani ga atte mo yametari shinai. Ini jelas sekali. Mau ichido ne. Sacho wa ichido yaru to kimetara nani ga atte mo yametari shinai. Jadi sacho, direktur itu gitu ya. Direktur itu kalau sudah memutuskan satu kali naniga atemo yametari shinai, kalau ada apapun dia tidak akan berhenti, dia tidak akan tari shinai, tidak akan berhenti. Kalau ada apapun dia tidak akan berhenti. Ini ya contoh orang-orang yang ini ya kuat sekali imannya istilahnya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke contoh kalimat yang kedua. Okasa karanai shike. Ya, terus kemudian si okasanya menjawab gitu ya. Shike no tensu nanka de okotari shimasen yo. Si anak kan bertanya, ibu marah nggak? Ibu marah tah? Atau bahasa Jawanya begitu ya. Apakah ibu marah? Ya, jadi ibunya bilang gini, gak akan marah kok kalau persoalan tentang hasil ujian atau nilai ujian. Seperti itu. Baik. Oke, langsung lanjut saja ya di bumpo berikutnya. Oke, tadi sini tidak akan. Hai, nah sekarang nani hodo. Apa sih hodo itu? Mungkin sudah pernah dibahas juga di bumpo sebelumnya nani hodo tersebut. Hai. Oke.
Seperti biasa, karena kita sudah mata kuliah kumpul tingkat lanjut ya, jadi saya tidak akan menjelaskan hodo itu apa sih, hodo itu begini-begini dulu gitu ya. Kita akan masuk ke contoh kalimat terlebih dahulu. Hai. Oke, saya akan baca dulu ya. Nomikomu no ni kuro shita nihongo wa tsukuda ni suru hodo atta. Oke, nomikomu no ni ですね。kuro shita nihongo wa tsukuda ni suru hodo atta. Hai. Ada hodo di sini. Apa itu hodo? Nah, di sini nomikomu no ni. Apa nomikomu no ni? Apa ya? Memahami gitu ya, memahami. Nomikomu no ni kuro shita. Kuroって何ですか? Rumit gitu ya. Rumit atau masalah mondaiですね. Nomikomu no ni kuro shita nihongo. Jadi bahasa Jepang yang jadi ini gini. Saking sulitnya gitu ya. Untuk memahami bahasa Jepang gitu ya. Untuk memahami kesulitan bahasa Jepang. Tsukudani suru hodo atta. Nah, tsukudani. Mungkin ini kata-kata baru ya. Tsukudani itu kalau di kita sama apa ya, bahasa pengawetan mungkin ya, pengawetan makanan begitu. Jadi tsukudani itu kalau kalian lihat sebenarnya adalah makanan yang diawetkan menggunakan soyu atau diasinkan lah kalau kita. Nah, diasinkan itu kan butuh proses gitu ya, proses yang lama, proses yang panjang. Nah, mungkin dia mengartikan itu memahami bahasa Jepang, memahami kesulitan bahasa Jepang itu sama seperti tsukudani gitu. Sama seperti mengawetkan makanan dengan cara tsukudani tersebut. Kita coba kalimat selanjutnya sebelum saya jelaskan apa itu hodo. Oke. 1はこの彼は涙が出るほど辛い。ね。この彼は涙が出るほど辛い。Oke, sekarang kalimat yang kedua. Ne. 昨夜はシャワーを浴びずに寝てしまうほど疲れていた。もう一度ね。昨夜はシャワーを浴びずに寝てしまうほど疲れていた。Oke, sekarang yang kalimat ketiga. 今年は暖かかったので吸ってるほどみかんが取れた。もう一度。今年は暖かかったので吸ってるほどみかんが取られた。Nah, kira-kira hodo ini apa sih? Apakah sudah ada bisa menjawab? Ya, hodo itu kalau saya mungkin orang Jawa ya, jadi hodo ini adalah saking gitu, saking ininya. Coba kita bahas dulu yang di atas. Nomikomu ni kuroshita nihongo, jadi saking gini ya, saking sulitnya memahami bahasa Jepang gitu ya. Saking sulitnya memahami bahasa Jepang itu ya sama seperti tsukudani, sama seperti proses tsukudani yang ribet seperti itu. Sama juga halnya dengan contoh kalimat yang pertama. Kono kare wa namida ga deru hodo karai. Jadi kare ini saking pedesnya atau pedesnya hampir memang keluar air mata. Kan kalau sudah namanya pedas sampai keluar air mata itu memang benar-benar pedas begitu ya. Nah, ini menggunakan hodo. Oke, yang kedua tadi Sakuya wa shawa o abizu ni nete shimau hodo tsukarete ita. Jadi kemarin malam gitu ya. Kemarin malam saking capeknya saya terlelap gitu ya. Terlelap tanpa mandi.
Biasanya kan orang Jepang ketika mau tidur mereka mandi begitu ya. Kalau kita kan ya tergantung ya. Oke, jadi seperti itu. Saking capeknya. Oke, yang ketiga, kotoshi wa atataka kata no desu teru hodo mikan ga toreta. Jadi apa nih? Tahun ini gitu ya, karena hangat, berhubung hangat, jeruk yang dipanen gitu ya, jeruk yang harusnya dipanen itu saking hangatnya gitu, saking panennya hampir semuanya itu dibuang. Ada seperti itu ya. Nah, ini hodo desu. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah, kalau tadi kita ngomongin masa di dokai gitu ya, atau di bacaan di mata kuliah dokai. Nah, sekarang bumpo yang ini ada di mata kuliah chokai. Jadi di mata kuliah chokai biasanya akan berhubungan dengan bumpo yang kahiwabung gitu ya. Jadi jenis-jenis bumpo yang untuk percakapan gitu. Nah, di sini ada nani nani ndatte. Nani nani ndatte. Oke. Untuk contoh kalimat yang pertama, Izumi-san no kekkon-shiki speechをしたんだって。もう一度ね。Izumi-san no kekkon-shiki speech をしたんだって。Apa sih? Ndatte itu. Oke. Sini ya. Oops. Nah, di sini sudah saya sebenarnya spoil ini tadi ya. Jadi ndatte itu tokimashita. Jadi aku dengar atau katanya seperti itu. Jadi Izumi-san no kekkon-shiki speechをしたんだって. Aku dengar dia speech gitu ya, atau dia pidato di pernikahannya Izumi-san seperti itu. Aku dengar atau katanya dia seperti itu ya. Oke, yang pertama di sini juga ada daigaku no shiken ni gokaku shita n datte. Omedetou. Daigaku no shiken ni gokaku shita n datte. Omedetou. Jadi aku dengar kamu lulus ujian masuk universitas ya. Oh maaf, aku dengar kamu lulus ujian universitas ya. Jadi masuknya ya. Aku dengar atau katanya kamu lulus ujian universitas ya. Wah, selamat. Omedetou. Hai. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang kedua. Yamada-san, kaisha o yameru n datte. Yamada-san, kaisha o yameru n datte. Jadi katanya Yamada-san, katanya kamu berhenti dari kaisha ya, kamu resign ya gitu. Sumete nani o suru n desho. Seperti itu ya. Jadi ndatte itu aku dengar atau katanya. Hai. Oke. Sugi wa. Nah, di sini nani nagara. Nani nagara yang di sini ini berbeda ya dengan nagara yang ada di Minashokyu. Kalau Minashokyu kan waktu itu sambil gitu. Tadi kita juga sudah bahas di bumpo yang pertama tadi. Nah, sekarang nani nagara. Apa sih nani nagara ini? Seperti tadi ya. Oke. Kita akan bahas Osaka ni sundei nagara mada okonomiyaki o tabeta koto ga nai n desu. Moichido. Osaka ni sundei nagara mada okonomiyaki o tabeta koto ga nai n desu. Oke. Apakah ada yang sudah menangkap apa itu nagara? Baik. Oke. Nah, langsung saja ya, biar lebih cepat. Nagara ini sebenarnya bukan berarti sambil. Nah, nagara ini adalah, kalau dalam saya bahasa Indonesia kan itu padahal gitu ya, nagara ini. Padahal yang, ya jadi seharusnya ini alaminya terjadi gitu. Tapi tidak. Seperti itu. Contohnya di sini. Osaka ni sundei nagara, padahal saya ini tinggal di Osaka loh. Nah, Osaka kan identik dengan okonomiyaki ya. Nah, ini tidak seperti itu kejadiannya. Jadi Osaka ni sundei nagara,
Padahal saya sudah tinggal di Osaka. Padahal saya tinggal di Osaka, tapi belum pernah makan okonomiyaki. Seperti itu. Atau mungkin mara ni sundei nagara mada bakso tabeta koto ga nai desu. Padahal saya sudah tinggal di Malang, tapi saya belum pernah mencicipi bakso Malang. Mungkin seperti itu. Harusnya alaminya kalau kita sudah di Malang ya ini terlepas suka atau tidak suka ya. Seharusnya kalau sudah di Malang ya bisa makan bakso Malang gitu. Oke, kita langsung lanjut di Reibung Ichi. Oke, hito wa isha de arinagara kenko ni warusou na mono bakkari tabete iru. Desu ne. Moichido. Hito wa isha de arinagara kenko ni warusou na mono bakkari tabete iru. Jadi, padahal itu orang itu gitu ya. Orang itu padahal dokter loh. Tapi kenko ni warusou na mono bakkari. Jadi dia makan gitu ya. Dia makan makanan yang buruk gitu ya. Kayaknya buruk untuk tubuh. Harusnya kalau dokter kan harusnya dia tahu bahwa makan itu buruk untuk tubuh, untuk kesehatan gitu ya. Harusnya dia tidak memakan itu. Tapi ini sebaliknya. Dia alaminya dokter tahu. Nah, padahal dia seorang dokter gitu ya. Harusnya dia tahu bahwa makan itu sehat gitu. Tapi ini kebalikannya gitu. Padahal dia adalah dokter atau orang itu padahal dokter, tapi dia makan makanan yang buruk untuk kesehatan seperti itu. Hai, tsugi wa ne, sensei wa sensei wa jike no koto o shite inagara nani mo iwanakatta. Sensei wa jike no koto shite inagara nani mo iwanakatta. Terus ne. Jadi apa itu? Kengtene wa mondai desu ne. Atau kasus gitu. Sensei padahal tahu kejadian itu, tahu kasusnya itu, tapi tidak bilang. Tahu persoalan tersebut, tapi tidak bilang. Harusnya kalau sensei tahu ya harusnya bilang. Alaminya begitu. Mungkin pada situasi tersebut ya entah ya, mungkin karena didesak atau apa, jadi sensei tidak bilang. Tapi di sini tidak diketahui konteksnya harus bagaimana, tapi yang jelas kalau yang seperti ini harus, kalau dia tahu harusnya bilang. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang yang ketiga yakni amai mono wa ikenai to omoi nagara minomai ni aru to tabete shimaun desu. Oke. Seperti itu ya. Jadi padahal aku pikir amai mono wa ikenai. Jadi bukan apa ya? Tidak untuk manis gitu ya. Minomai ni aru to tabete shimaun desu. Kalau sudah di depan mata langsung dilahap gitu ya. Jadi saya itu maaf. Jadi padahal saya tuh tidak boleh gitu makan makanan manis. Tapi kalau di depan mata semuanya kemakan. Ini untuk orang-orang yang diet. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang bumpo yang berikutnya ya. Tsumari nani to iu koto desu. Tsumari. Kita sudah yang tahu ya. Tsumari itu apa? Oke, langsung saja. Hai. Tsumari, utate kuraseba ii koto ga ippai aru te koto desu. Ya. Tsumari, utate kuraseba ii koto ga ippai aru te koto desu. Tsumari, nah ini sudah ada hubungannya ya, tsumari dengan toいうことですatau te koto desu. Sama ya. Te koto desu dan toいうことdesu. Oke. Apa itu? Nah, jadi kalau saya artikan singkat kata gitu ya. Koto desunya hanya mengikuti saja singkat kata. Oke.
atau katanya demikian gitu ya. Tapi biasanya ini informal, fungsinya adalah informal. Oke. Coba kita di yang ini dulu ya. Kono daigaku no gakusei wa yaku 1万人でうち留学生は約1000人である。つまり1割は留学生ということだ。Nah, di universitas ini mahasiswanya sekitar 10.000 orang. Terus kemudian uchi ryugakusei wa yaku 1000 人である。Untuk ryugakusei, untuk mahasiswa asingnya itu sekitar 1000 orang. Sumari, singkat kata atau dengan kata lain, 1%-nya adalah ryugakusei, 1%-nya adalah mahasiswa asing. Seperti itu ya. Hai. Oke. Sekarang kalimat yang kedua. Hai. 休暇は1年に12日あります。つまりini maaf ya, harusnya ini adalah kalnya hiragana. つまり1ヶ月に1日は、休めるということですね。はい、もう一度ね。休暇は1年に12日あります。つまり1ヶ月に1日休めるということです。Jadi kyuka itu nanti. Kyuka itu hari libur gitu ya. Hari liburnya dalam 1 tahun ada 12 hari. Jadi dengan kata lain atau singkat kata, dalam 1 bulan ada 1 hari libur gitu ya. Atau bisa libur 1 hari. Seperti itu. Hai, oke, kita langsung lanjut ke kalimat yang ketiga. Boku no chichi to Taro no otousan wa kyōdai da. Oke, boku no chichi to Taro no otousan wa kyōdai da. つまり僕と太郎はいとこ同士ってことだ。つまり僕と太郎はいとこ同士ってことだ。わかりましたかこれ? Jadi ayahku dan ayahnya Taro adalah saudara. Gitu ya, ayahku dan ayahnya Taro adalah saudara. Dengan kata lain atau singkat kata, aku dan Taro adalah sepupu. Seperti itu ya. Aku dan Taro adalah sepupu. Soですね. Hai. Semoga arimasu ka? Oke. Kalau tidak ada, kita akan langsung bahas saja ke tumpu yang terakhir, yakni nanya nih yone. Ini sebenarnya bukan tumpu ya, tapi mungkin yogen. Lebih ke arah yogen. Oke, di sini ada nanya nih yone. Hai. これですね。からとは甘との反対だと思ってたのよね。からとは甘とは反対だと思ってたのよね. Oke. Jadi yone ini semuanya adalah ungkapan gitu ya. Atau kalau dalam bahasa Jepangnya mungkin yogen gitu ya. Oke. Apa sih karato ini? Karato ini karai, bukan berarti karai ya. Sebenarnya ini adalah istilah. Karato ini adalah orang yang suka alkohol, dan amato orang yang tidak suka alkohol gitu ya. Hantai dato omote tanone kata no yone. Jadi menurutku ini adalah sesuatu yang berbeda gitu antara orang yang suka alkohol dan orang-orang yang tidak suka alkohol. Apa itu? Nah, ini sebenarnya akan dibahas di mata kuliah Chokai begitu. Baik. Oke, sebelum masuk sini mungkin kalian lihat ini dulu ya.
Hai. Ja, kyo kara daito. Nah, ini si yang ini ya, yang berpita ini bilang, kyo kara daito. Nah, udah di kafe nih, kafe de. Puri ni shimasu. Ah, watashi mo. Nah, nah, di sini dia bilang tadi bahwa harusnya dia mulai sekarang dia diet gitu ya. Tapi ketika di kafe temannya memesan makanan, nah dia juga watashi mo, atau pesan puding ya, pesan puding. Dia bilang, oke, saya juga. Nah, terus si teman yang tadi ini kan yang memesan gitu ya, daieto suru te tayo ne, daieto suru te itte tayo ne. Ada kata yone di sini. Ashita kara ni suru. Jadi dia bilang, katanya kamu mau diet, gitu kan? Terus kemudian, ashita kara ni suru. Besok aja lah, gitu ya. Terus kemudian dia bilang, so da ne. Puri wa hontou ni oishii yo ne. Puri wa hontou ni oishii yo ne. Seperti itu ya. Kalau gitu apa sih yone? Nah, yone ini sebenarnya adalah yogeng atau ungkapan ya, yang digunakan untuk memastikan kepada lawan bicara persetujuan atau pendapat yang sama dengan lawan bicara. Seperti itu. Jadi semacam ungkapan yang digunakan untuk memastikan kepada lawan bicara. Yone, seperti itu ya. Dan yang ini adalah untuk pendapat yang sama dengan lawan bicara. Jadi yang ini adalah pendapat yang sama dengan lawan bicara. Kalau yang dia ada tanya, dia adalah memastikan kepada lawan bicara. Desho, nah bersama seperti itu ya. Berarti kalau seperti ini kan, kara to wa ama to wa hantai da to omotta no yo ne. Jadi antara orang yang suka alkohol dengan orang yang tidak suka alkohol itu kan ya berbeda kan ya. Nah, seperti itu. Hai, sugi desu ne. Hai. Ko desu ne. Oke. Fuyu no samui asatte nakanaka bedo kara derarenai yo ne. Nah, dia ada yang jawab gitu. Jadi fuyu no samui asatte nakanaka bedo kara derarenai yo ne. Jadi apa ya kalau bahasa misalnya bahasa Jawa, aras-arasan gitu, ogah-ogahan keluar dari tempat tidur karena masih pagi dan musim dinginnya lagi dingin-dinginnya lagi gitu ya kan, gitu. Tadi jawab seperti itu. Oke, yang kedua, pati wa tanushii kedo kaeru toki ga sabishii desu yo ne. So desu yo ne. Nah, ini yone-nya ada dua ya. Yang yone tadi untuk memastikan, yang ini juga menyetujui begitu. Pestanya itu menyenangkan, tapi kalau pas pulang jadinya sepi lagi ya kan gitu. Iya ya, bener ya, kayak gitu. Jadi yone ada dua, tadi yang memastikan gitu ya, terus yang kedua adalah menyetujui dengan pendapat yang sama gitu. Seperti juga potato chips te tabi hajimeru to nakanaka yamerarenaiんだよね. Ontoni. Nah, sama seperti juga ya. Ketika mulai makan keripik kentang gitu ya, keripik kentang nggak bisa berhenti kan ya. Iya, beneran nggak bisa berhenti. Seperti itu. Itulah yogeng yone. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan kalian bertanya di kolom komentar atau bisa langsung bertanya di Google Classroom. Untuk hari ini pembahasan mengenai bumbu bab 13 sudah selesai. Hai. Dai 13回はもう終わりました。質問があったらチャットしてくださいね。はい、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあまたね。